Hantoro Masudi dengan NIM 2004015011022, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini, saya akan sharing pengetahuan mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Sehingga dapat disimpulkan pengertian psikologi pendidikan, di mana psikologi pendidikan bermaksud untuk menerapkan psikologi ke dalam proses yang membawa pengubahan tingkah laku, dengan kata lain untuk mengajar. Nah, adapun arti dari psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan, dan kematangan individu serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Pendidikan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi proses mengajar dan belajar. Ada beberapa pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli, di antaranya yaitu: menurut Muhyiddin Syah 2003, psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang membahas masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Menurut Witherington 1982, psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Psikologi pendidikan memiliki ruang lingkup yang menjadi dasar dan batas atau yang membedakan dengan keilmuan psikologi lainnya. Menurut Sumadi Suryobroto, ruang lingkup psikologi pendidikan antara lain: pertama, pengetahuan. Pendidik atau guru perlu memiliki pengetahuan yang lebih untuk memberikan pengajaran pada anak didiknya. Proses belajar mengajar memberikan dampak secara pengetahuan atau kognitif pada peserta didik yang awalnya tidak tahu tentang materi yang diberikan menjadi tahu. Guru atau pengajar perlu memiliki pengetahuan tentang metode pembelajaran dan pengetahuan lainnya tentang masalah yang mungkin ada pada peserta didik. Kedua, pembawaan. Proses pembelajaran yang interaktif dari guru akan memberikan motivasi dan respon positif dari anak didik saat proses belajar mengajar. Pembawaan dimiliki seorang pengajar sebagai gaya penyampaian materi, konsep pengajaran selama berada di kelas. Ketiga, proses-proses tingkah laku. Menurut Surjabrata, psikologi pendidikan ditinjau secara dinamis, yakni mencakup perubahan perilaku seperti perubahan perilaku karena pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan perilaku karena belajar merupakan faktor yang penting dalam pembelajaran. Proses pembelajaran interaktif yang diberikan oleh guru kepada peserta didik akan memunculkan perubahan perilaku seperti keterampilan selama proses pembelajaran seperti berbicara di depan kelas, berdiskusi, ataupun kegiatan yang melibatkan respons sensorik dan motorik. Yang keempat, hakikat dan ruang lingkup belajar. Hakikat merupakan hal yang mendasari dalam proses belajar. Hakikat dan ruang lingkup belajar mengacu proses pembelajaran seperti interaksi, materi yang diberikan kepada siswa. Kelima, perkembangan siswa. Guru mempengaruhi perkembangan siswa dari tingkah laku yang ditunjukkan ketika di kelas, ketertarikan atau keaktifan saat mengikuti pelajaran, hasil yang didapatkan ketika tes, dan juga perkembangan siswa yang tampak dari sikap, cara berbicara, interaksi dengan guru dan temannya. Keenam, faktor yang mempengaruhi belajar. Situasi belajar sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Situasi seperti tempat dan suasana sangat mempengaruhi keberhasilan mengajar seorang guru. Kondisi ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan merupakan fasilitas yang membantu mempengaruhi kualitas belajar mengajar. Ketujuh, pengukuran pendidikan. Pengukuran pendidikan merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik setelah mendapatkan proses pembelajaran dalam waktu tertentu untuk mengukur perkembangan pendidikan yang telah didapat. Kedelapan, aspek praktis pengukuran. Aspek praktis pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa hasil dari proses pembelajaran. Kesembilan, transfer belajar. Pembelajaran dengan sistem dan interaksi yang baik dan positif dengan komunikasi yang menyenangkan antara guru dan anak didik menyebabkan anak didik menerima ilmu yang diberikan dan menyukai gurunya. Kesepuluh, kesehatan mental.
Kesehatan mental anak didik ditandai dengan keikutsertaannya dan keaktifannya dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Ke-11, pendidikan karakter. Karakter psikologi dibentuk dari budaya yang diterapkan selama masa pembelajaran di bangku sekolah oleh pendidik. Budaya berupa aturan-aturan kedisiplinan ataupun asas dari kebudayaan yang ada pada suatu daerah. Terakhir yaitu kurikulum pendek. Kurikulum merupakan kerangka pembelajaran untuk tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Psikologi pendidikan sudah menjadi dasar pembentukan dan pengembangan sistem kurikulum, pembelajaran, dan penilaian dalam dunia pendidikan. Kontribusinya terhadap perkembangan dunia pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Teori behaviorisme. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut merupakan dampak dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dikatakan sudah belajar jika terdapat perubahan pada perilakunya. Kemudian dalam teori ini, konsep yang diutamakan adalah input atau stimulus yang diberikan, seperti guru mengajarkan pada siswa cara membaca. Dan output yang merupakan hasil atau respon akibat dari stimulus, seperti siswa menjadi bisa membaca walaupun masih terbata-bata. Hal tersebutlah yang dikatakan belajar. Teori kognitif. Teori kognitif memfokuskan perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami sekitar. Teori kognitif digunakan untuk proses pembelajaran yang sederhana seperti mengingat nomor telepon dan lainnya. Kemudian, teori kognitif memiliki 4 prinsip dasar. Yang pertama, siswa aktif untuk mendapatkan pemahaman tentang pengetahuan yang diberikan. Yang kedua, pengembangan pengetahuan tergantung terhadap apa yang sudah mereka pelajari. Yang ketiga, belajar membangun pengalaman. Dan yang keempat, belajar merupakan perubahan struktur mental seseorang. Koneksionisme. Teori koneksionisme dikembangkan oleh Edward L. Thorndike tahun 1878 sampai 1949 dan dikenal dengan teori stimulus respon. Menurutnya, dasar belajar merupakan asosiasi dari stimulus dan respon. Stimulus akan memberikan pesan pada panca indera, lalu memberikan respon dengan perilaku. Asosiasi seperti hal ini disebut koneksi. Prinsip itulah yang disebut koneksionisme. Teori Gestalt. Gestalt merupakan teori yang menjelaskan proses persepsi melalui penataan komponen sensasi yang memiliki hubungan atau pola menjadi kesatuan. Disimpulkan bahwa seseorang cenderung melihat sesuatu yang di sekitarnya sebagai kesatuan yang utuh. Teori Gestalt menjelaskan bagaimana persepsi visual bisa terbentuk, misalnya ketika sedang melihat awan dan melihat suatu bentuk yang mirip suatu objek. Terdapat beberapa teori psikologi pendidikan yang menjadi konsep dasar dalam pelaksanaan psikologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Yang kedua, peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Yang ketiga, peran psikologi terhadap sistem penilaian. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.